والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masuk dalam pembahasan tamyiz. Sadisan at-tamyizu. Yang keenam yang termasuk al-mansubat itu adalah tamyiz. Qala al-musannifu, berkata al-Imam Ibnu Ajurrum, babu at-tamyizi, bab tentang tamyiz. At-tamyizu, tamyiz huwa adalah al-ismul mansubu, isim yang dinasab, al-mufassiru, yang menafsirkan, liman bahama minadz-zawati, menafsirkan apa yang masih samar belum jelas dari zat-zat, ya. Baik. Disebutkan di sini bahwasanya tamyiz itu adalah isim yang dinasab yang menjelaskan zat yang masih samar atau belum jelas. Nahwu qaulika, contohnya ucapanmu, tasabbaba Zaidun araqan. Zaid itu bercucuran araqan, keringatnya. Wa tafaqqa'a Bakrun syahman. Bakar itu berlapis-lapis, syahman, lemaknya. Wa taba Muhammadun nafsan, ya. Muhammad itu baik, nafsan, jiwanya. Washtaraitu 20 ghulaman, dan aku telah membeli 20 budak. Wa malaktu 90 na'jatan, dan aku memiliki 90 biri-biri betina. Wa Zaidun akramu minka aban, Zaid itu lebih mulia darimu, aban, bapaknya. Wa ajmalu minka wajhan, dan Zaid itu lebih ganteng darimu, wajhan, wajahnya. Baik, kita masuk dalam penjelasan. Qala asy-syarih hafizahullah, asyarhu, penjelasan at-tamyizu, tamyiz. Ta'rifuhu, definisinya, huwa adalah al-ismul mansubu, isim yang dinasab, al-mufassiru, yang menafsirkan, limastabhama minadz-zawati, ya, apa yang masih samar berupa zat, awin nasabi, atau perbandingan, ya. Mithaluhu, contohnya, ishtaraitu 20 ghulaman, aku membeli 20 ghulaman, budak. Nah, ghulaman di situ adalah tamyiz. Kemudian wataba Muhammadun nafsan, Muhammad itu baik, nafsan, jiwanya. I'rabuhu, i'rabnya, ghulaman adalah tamyizu dzatin, tamyizu dzatin, dia adalah tamyiz zat. Li'annahu fassara, ya, li'annahu fassara, karena dia menafsirkan kalimatan mufradatan, yaitu kalimat tunggal, wahya isyrina, yaitu kalimat isyrina, dia menafsirkan kalimat isyrina, aku membeli 20, maka 20 ini ditafsirkan dengan ghulaman, ya, ghulaman. Baik. Kemudian nafsan itu adalah tamyizu nisbatin, tamyiz nisbah. Li'annahu fassara jumlata taba Muhammadun, karena kata nafsan di situ dia menafsirkan jumlah taba Muhammadun. Baik. Anwa'uhu, macam-macam dari tamyiz. At-tamyizu naw'ani, tamyiz itu ada dua macam, mufradun wa jumlatun, tamyiz mufrad dan jumlah. Al-awwal, yang pertama, tamyizul mufradi, tamyiz mufrad, wa huwa alladhi yuzilul ibhama an kalimatin wahidatin. Dia itu apa?
yang menghilangkan ibhama kesamaran an kalimatin wahidatin dari satu kata, ya dari satu kata. Wa ya'ti tamyizul mufradi ba'dah, dan tamyiz mufrad itu datang setelah yang pertama al-adadi, ya setelah adad. Nah, bilangan. Nahwu qaulika, contohnya ucapanmu malaktu tis'ina na'jatan, aku memiliki tis'ina 90 na'jatan, beri-beri betina. Ya, na'jatan adalah tamyiz. Ya. Kemudian tamyiz mufrad itu juga terletak setelah al-wazni, setelah wazan. Ya, timbangan. Nahwu qaulika, contohnya ucapanmu ishtaraitu ritlan, ya. Asalan, aku membeli 1 ritel, ya, madu. Ya, bisa dilihat berapa yang dimaksud dengan 1 ritel, ya, berapa gram, ya. Baik. Kemudian al-kailu, takaran. Ya, jadi tamyiz mufrad itu juga terletak di setelah takaran. Nahwu qaulika, contohnya ucapanmu tasaddaqtu bisa'i, ya bisa'in tamron. Tasaddaqtu bisa'in tamron, aku bersedekah dengan 1 sok tamr, kurma. Nah, tamron di situ adalah tamyiz. Kemudian yang berikutnya al-misahati, setelah al-misahah, ya misahah, apa namanya, ukuran, ya. Nahwu qaulika, contohnya ucapanmu zara'tu faddanan qamha, ya aku telah menanam faddanan. Faddanan itu 1 ukuran, ya, ukuran tanah, ya. 1 faddanan qamhan, gandum. Ya, adapun faddanan bisa juga dilihat ukurannya. Ini jenis tamyiz yang pertama, yaitu tamyizul mufrad. Yang kedua tamyizul jumlati, tamyiz jumlah. Wa huwa alladhi yuzilu al-ibhama an jumlatin, dia adalah yang menghilangkan kesamaran dari jumlah. Nahwu qaulika, contohnya ucapanmu tasabbaba zaidun arakan, zaid itu bercucuran arakan, keringatnya. Wa tafaqqa bakrun syahman, bakar itu berlapis-lapis apa? Syahman, lemaknya. Wa zaidun akramu minka aban, dan Zaid itu lebih mulia darimu, ya, aban, yaitu bapaknya. Fa kullun min arakon wa syahman wa aban tamyizu jumlatin mansubun, maka setiap dari kata arakon wa syahman wa aban itu adalah tamyiz jumlah mansubun, dia dinasab. Wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Wa min amthilati tamyizil jumlati fil Qur'anil Karimi, dan di antara contoh-contoh tamyiz jumlah di dalam Al-Qur'an Al-Karim yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, washta'ala ar-ra'su syaibah, dan kepala, ya, telah tumbuh syaiban, ubannya. Ya, wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, wa fajjarnal arda uyuna, dan kami pancarkan bumi itu uyuna, mata airnya, ya. Nah, di situ syaiba uyuna adalah tamyiz. Dan juga wa qauluhu ana aktsaru minka mala, dan juga firman Allah Ta'ala, ya ana aktsaru minka mala, aku lebih banyak darimu malan, hartanya, ya. Nah, qala al-musannifu, al-imam Ibnu Ajur mengatakan wala yakunu illa nakiratan, dan tidaklah tamyiz itu kecuali dia adalah nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidaklah tamyiz itu, ya, dalam bentuk kecuali setelah tamamil kalami, setelah apa sempurnanya kalam. Baik. Asyarhu, penjelasannya, bistiqra'in nahwiyina, dengan kajian dari ulama ahli nahwu, wa tatabbu'ihim, dan juga dengan sebab penelitian mereka, li lughatil arabi, ya, penelitian mereka pada bahasa Arab, wajadu
maka mereka mendapati anna tamyiza, bahwasanya tamyiz la yakunu ghaliban, tidaklah dia itu secara kebanyakannya illa nakiratan, kecuali dia nakirah, ya. Baik, wala yakunu illa ba'da tamami al-kalami, dan tidaklah tamyiz itu ada kecuali setelah tamam al-kalam. Apa maksudnya? Kata beliau, ba'da ayyakhudha al-fi'lu fa'ilahu, setelah fi'il itu mengambil fa'ilnya. Artinya ketika ada fa'il itu sudah tamam kalam, maka bisa kemudian ada tamyiz. Wa ya'khudha al-mubtada'u khabarahu, dan mubtada' telah mengambil khabarnya. Ya baik, jadi tamyiz ini adalah isim yang mansub yang dia menafsirkan zat yang masih samar, ya, yang belum jelas. Dan kemudian tamyiz terbagi menjadi dua, ada tamyiz mufrad yang dia terletak setelah bilangan, timbangan, takaran, dan juga jarak, ya, ukuran jarak. Kemudian yang kedua juga adalah tamyizul jumlah, yang dia menghilangkan kesamaran dari jumlah, ya. Dan kemudian sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, bahwasanya tamyiz itu nakirah dan dia itu terletak setelah tamam al-kalam, kalam yang sempurna. Maksudnya apa? Kalau fi'il dia sudah ada fa'ilnya, ya. Dan kemudian kalau mubtada dia ada khabarnya, maka itu disebut kalam yang sempurna. Baik, selesai pembahasan tamyiz. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La